Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pangandaran dengan Bapak Fasilitator, Bapak Herdi Mulyana, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Tian Hendrawan akan coba mempraktikkan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Adapun saya sendiri, Medi Agus Ridwan dari SMA Negeri 1 Parigi Kabupaten Pangandaran, dan sebelah kanan saya Nama saya Nuraida Misaropa dari SDN 3 Ciakar. dan sebelah kiri saya. Nama saya Nia Nur Saada dari SDN 1 Bunisari. Ya, itu kami untuk melaksanakan praktik modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Ibu Nia Nur Saada. Selamat pagi, Apa kabar hari ini? Sangat baik sekali. Luar biasa. Ibu, pada hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan coaching yang akan nanti Ibu laksanakan ya di lapangan. Dan mohon maaf juga mengganggu waktunya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Ibu berkenan menjawab pertanyaan sebelum nanti pelaksanaan coaching yang sesungguhnya. Pertanyaan yang pertama Ibu, begitu ya, kira-kira kompetensi coaching yang mana sih yang kira-kira akan Ibu kembangkan nanti pada pelaksanaan coaching itu? Kebetulan untuk coaching kali ini bersama coach Pak, saya sebagai coachnya itu saya akan mengembangkan kompetensi dari coaching itu sendiri. Yang pertama itu saya akan mendengarkan dengan aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot dengan ada tekniknya juga menggunakan alur tirta agar nanti si coach itu mendapatkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya yang ada. Baik. Kemudian yang selanjutnya kira-kira kompetensi bagian mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan, dan dalam proses coaching itu kemudian kira-kira kompetensi yang spesifiknya itu adalah kompetensi yang mana juga? Mungkin dari ketiga kompetensi coaching itu yang pertama itu yang paling saya tekankan itu dalam mendengarkan dengan aktif ya. Jadi saya itu akan mendengarkan dengan aktif setiap percakapan dengan coach agar saya bisa mendapatkan kata kunci permasalahan tersebut dan menggali potensi atau ide-ide yang ada pada coach. Ya. Sebenarnya secara konseptual Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya terkait dengan untuk coaching nanti, dari mulai kompetensi, kemudian juga barusan Ibu juga akan mencoba kira-kira apa yang akan diambil, baik itu kompetensi secara umum kemudian juga kompetensi secara spesifiknya ya Bu ya. Itu sudah sangat baik dan sudah sangat bagus sekali. Nah, kemudian kira-kira terkait dengan indikator nih, dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju nih dalam proses percakapan itu apa? Indikator keberhasilan dari nanti coaching saya itu yang pertama itu adanya alur tirta. Jadi saya menggunakan alur tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu salah satu indikatornya. Yang kedua itu indikatornya jadi adanya solusi yang ditemukan oleh coach untuk permasalahannya. Mungkin itu saja indikator yang akan saya indikator ketercapaian yang akan saya laksanakan nanti di coaching itu ya. Oke, baik. Bagus sih sebenarnya, karena memang konsep daripada tirta kemudian juga dari apa yang Ibu nanti akan sampaikan pada proses coaching tersebut harus ada alur yang dicapai ataupun indikator yang dicapai, dan nantinya mungkin akan ada suatu kesimpulan yang disepakati juga kira-kira dari apa yang nanti disampaikan oleh coaching kemudian juga oleh coach juga akan diambil solusi lah, istilahnya bukan solusi yang dari coaching akan tapi dari coach itu sendiri. Baik Ibu, Nia, selamat melaksanakan coaching, mudah-mudahan pada kesempatan ini Ibu juga sehat, siap secara fisik maupun mental dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selamat melaksanakan coaching Ibu ya, mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana sih Bu Nur kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Nur. Nah, tadi kan Bu Nur ada yang menghubungi saya tadi pagi. Iya. Apa nih yang ingin Ibu bicarakan dari pertemuan ini? Sebenarnya begini ya Bu, saya itu punya masalah gitu Bu di kelas saya. Nah, saya itu kan mengajar di kelas 5 ya Bu. Nah, di kelas 5 itu saya ada siswanya itu 6 orang. Dan sebentar lagi
akan melaksanakan ANBK gitu, Oh, iya. Asesmen Nasional Berbasis Iya. Komputer itu di bulan November. Nah, tetapi ada gitu salah satu siswa saya yang dia itu belum bisa lancar membaca gitu, sehingga nanti itu akan menghambat dia bagaimana mengerjakan ANBK karena tentu saja di ANBK itu ada soal-soal yang berupa uraian begitu, yang berupa esai, sehingga anak tersebut ketertinggalan begitu karena dia masih belum lancar membaca. Untuk membaca soal-soal yang panjang dia itu masih kesulitan begitu. Oh, iya. Saya juga ini masih bingung gitu Bu dengan masalah saya ini. Saya itu harus bagaimana begitu. Sementara ini untuk siswa kelas 5 tahun ini dan bulan November sebentar lagi begitu Bu Iya, akan iya. melaksanakan ANBK. Saya itu cemas dia itu bisa atau tidak gitu nanti dalam pelaksanaan gitu Bu. Oh iya, jadi kan iya ya, sebentar lagi ya. Iya. Sekarang kan bulan Oktober, berarti kan sebentar lagi bulan November ya. Iya, Iya, sebentar satu lagi kan bulan. anak-anak ya kalau di SD itu melaksanakan ANBK ya untuk kelas 5 ya. Iya betul. Nah, berarti apa sih tujuan dari percakapan kali ini yang Bu Nur harapkan? Ya, tujuan dari percakapan hari ini Bu, sebenarnya saya itu ingin curhat juga ya sama Iya. Ibu. Kemudian saya ingin mendapatkan solusi gitu dari permasalahan yang saya hadapi, khususnya kepada anak tersebut tadi yang belum lancar membaca. Saya ingin mendapatkan pencerahan begitu Bu dari percakapan kita hari ini Bu. Nah, kalau tadi kan melihat cerita Bu Nur ya, ada anak di kelas 5 yang belum lancar membaca ya seperti itu. Berhubung mungkin ANBK sekarang kan harus ya anak itu mungkin dituntut untuk membaca. Menurut Bu Nur penting tidak sih untuk misalnya si anak itu sampai lancar membaca untuk melaksanakan si ANBK tersebut atau untuk kelancaran ANBK tersebut? Ya, menurut saya sangat penting ya Bu. Tentu saja ketika ANBK itu tidak hanya siswa itu bisa berbasis IT, tidak hanya siswa itu bisa memegang mouse, kemudian bisa mengoperasikan komputer, tetapi tentu saja kan banyak soal-soal literasi ya Bu Iya. dan numerasi yang memang harus dikerjakan. Ketika siswa harus mengerjakan itu tentunya harus dibaca dulu Iya, ya Bu. betul. Dan penting sekali ketika siswa harus bisa membaca karena dia itu tidak akan bisa menjawab kalau dia itu tidak tahu maksud dari tujuan bacaan tersebut begitu. Iya. Jadi betapa pentingnya begitu siswa harus dapat membaca. Betul, benar juga kan guru kelas 5 ya? Iya. Guru kelas 5 SD. Nah, tadi kan Bu Nur tentang anak yang tidak bisa membaca dan pentingnya membaca untuk ANBK. Nah, ada nggak misalnya Bu Nur mempunyai rencana atau apa gitu untuk bisa melaksanakan atau bisa mengatasi permasalahan tentang anak yang tidak bisa membaca tersebut? Atau mempunyai ide apa gitu Bu Nur? Sebenarnya begini ya Bu, saya itu untuk siswa ketika menghadapi pelaksanaan ANBK ini sebenarnya saya sudah melakukan itu setiap minggu ada belajar khusus untuk persiapan ANBK secara klasikal dari 6 orang siswa tersebut saya ajarkan terkait dengan teknik-teknik dasar komputer, kemudian juga kita belajar setiap minggunya itu terkait dengan literasi dan numerasi. Tetapi tetap saja begitu untuk siswa yang satu itu masih terpaut jauh gitu, dia masih tertinggal karena dia tidak bisa mengejar. Kalau rekan-rekan yang lainnya itu bisa mudah membaca dan juga menulis ya, ketika ada soal esai dia bisa menjawab. Kalau siswa yang satu itu masih perlu sekali bantuan oleh saya sebagai guru, sehingga saya harus dapat mendampingi dia gitu secara personal gitu. Dan sejauh ini ya Bu, untuk rencana saya itu mungkin gini ya, untuk rencananya saya itu akan menerapkan pembelajaran tambahan kepada khusus anak tersebut, meskipun memang setiap minggu itu kan saya ada pelajaran untuk mempersiapkan ya setiap hari Selasa begitu, tetapi saya akan fokus bimbingan individu mungkin ya Bu, Iya, setiap pulang sekolah ya, di waktu-waktu setelah pulang sekolah saya akan khusus membimbing anak tersebut saja, tapi difokuskan dulu pada membaca. Dan saya juga mungkin akan
menggali lagi bagaimana metode-metode pembelajaran membaca yang sekiranya mampu untuk meningkatkan membaca siswa tersebut. Kan banyak ya Bu Iya, metode-metode betul. pembelajaran. Nah, diharapkan setelah siswa tersebut lancar membaca, nanti kita akan gabungkan lagi setiap minggunya bersama siswa-siswa yang lain gitu, supaya minimal ada kepercayaan diri ya Iya. dari siswa tersebut, bisa berbaur dengan rekan-rekannya, bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada di asesmen nasional Iya. berbasis komputer itu. Iya, iya. Berarti sangat bagus sekali ya Bu Nur itu tadi rencananya ingin memberikan apa namanya pelajaran tambahan atau mungkin jam tambahan ya Iya. untuk anak tersebut agar anak tersebut bisa lancar untuk membaca. Nah, langkah-langkah untuk jam tambahan itu seperti apa sih yang Bu Nur lakukan, yang akan Bu Nur lakukan? Kalau untuk langkah-langkah sih Bu, tadi sudah disebutkan ya. Jadi setiap jam pulang sekolah ya, bukan pulang sekolah itu habis libur ya Bu. Mungkin sekitar dari 1 jam ya, dari jam 1 gitu sampai jam 2, saya itu akan mencoba membimbing dia dengan metode membaca. Nah, saya fokuskan dulu pada membaca. Itu saya rencananya sih dalam 1 minggu itu bisa 4 kali lah ya Bu, tiap hari gitu diulang-ulang. Dan selain itu juga saya akan berkolaborasi juga dengan pihak orang tuanya gitu. Iya, bagus Saya akan sekali. menghubungi supaya ketika saya membelajarkan itu di sekolah dan diri juga gitu Bu di rumah, supaya diingatkan juga dan latihan juga di rumah oleh orang tuanya begitu, supaya semakin yaitu bisa lancar dalam membaca. Nah, bagus sekali ya apa rencana aksi yang dilakukan oleh Ibu ya dari tadi kan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi anak itu tidak hanya diajari atau mungkin menerima pelajaran tambahan dari sekolah, tapi di rumah juga nanti anak itu kan sudah berkolaborasinya kita dengan orang tua bisa mengulang kembali. Nah, sangat bagus sekali rencana aksinya, Bu Nur. Tapi di sini kapan sih Bu Nur akan melaksanakan rencana aksi yang tadi, Bu Nur? Iya, untuk rencana sih Bu, insya Allah mulai besok ya Bu, saya akan coba lakukan itu. Dan kebetulan kan besok itu hari Selasa ya Bu. Iya. Nah, hari Selasa biasanya kan saya ada agenda 1 jam itu untuk mempersiapkan siswa MBK, dan nanti setelah pulang sekolahnya saya akan coba membimbing satu anak itu yang tadi harus dibimbing secara khusus untuk membaca. Insya Allah dimulai dari besok ya. Iya. Nah, kalau misalnya rencana yang sudah Ibu akan laksanakan hari besok, nah bagaimana misalnya rencana aksi Bu Nur itu misalnya apa namanya masih kurang? Menurut Bu Nur itu nanti misalnya rencana yang pertama yang tadi misalnya akan memberikan jam tambahan itu masih si anak itu masih belum ada perkembangan, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Nur? Ya, sebenarnya kalau memang belum ada perkembangan, ya saya juga akan berkolaborasi lagi ya dengan rekan-rekan sejawat saya Bu di komunitas belajar. Saya itu ingin berkeluh kesah juga ya, selain juga dengan pimpinan saya begitu, bagaimana mencari solusi-solusi yang lain mungkin Bu. Solusi yang tepat, barangkali mereka itu bisa membantu saya begitu dalam hal mengatasi siswa tersebut untuk dapat lancar membaca untuk pelaksanaan kegiatan HMBK. Iya. Baik Bu Nur, dari tadi Bu Nur mempunyai permasalahan dan juga mungkin tadi Bu Nur sudah mempunyai rencana aksi misalnya untuk selanjutnya. Apa sih terakhir nih, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan ini Bu, alhamdulillah ya saya menjadi lebih percaya diri, saya mendapatkan solusi gitu ya dari percakapan ini terhadap permasalahan yang saya hadapi. Jadi lebih membuka pikiran saya begitu, saya ingin merencanakan ini dan ini ya Bu. Jadi saya lebih terarah lagi begitu, saya mendapat pencerahan lah intinya dari percakapan kita kali ini Bu. Terima kasih Bu Nur. Berarti alhamdulillah ya percakapan ini menambah wawasan ataupun mendapatkan pencerahan ya untuk masalah yang ada di Bu Nur. Nah, baik, saya ingin melihat ya besok terutama kan ada aksi ya, ada aksi dari rencana yang ingin Ibu laksanakan. Terima kasih mungkin Bu Nur atas waktunya untuk percakapan hari ini. Selamat menjalankan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan dan mudah-mudahan anak yang tadi misalnya belum lancar bisa lancar karena sebentar lagi AMBK mungkin akan dilaksanakan. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bu Nia, setelah saya tadi melihat percakapan antara Bu Nia dengan Bu Nur Hamidah ya, terkait dengan apa yang menjadi bahan coaching, luar biasa. Sudah cukup bagus, sudah mencapai alur tirta yang ditentukan. Kemudian yang selanjutnya mungkin akan menjadi beberapa bahan pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu pada kesempatan saat ini, pasca daripada supervisi barusan. Yang pertama, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang dicapai oleh Ibu pada saat tadi Ibu melakukan coaching dengan Ibu Nur? Tadi kan sesuai dengan apa pencapaian ya yang ingin saya tadi kembangkan dalam coaching ini. Tadi kan saya ingin menggunakan alur cerita ya Pak, dan juga saya apa namanya agar si coaching itu menemukan solusinya. Apa yang sudah saya lakukan? Ya saya sudah menerapkan alur cerita itu mulai dari apa namanya tujuan. Jadi menanyakan tujuan dari percakapan yang ingin didapatkan kepada coaching. Yang kedua identifikasi masalah yang ada pada coaching. Terus apa namanya menanyakan rencana aksi serta mungkin tanggung jawabnya. Kapan mungkin akan dilakukan oleh coaching. Nah dalam hal tadi percakapan yang saya dapatkan. Coach itu menemukan solusinya Pak. Iya. Dengan itu saya juga menerapkan apa namanya prinsip coaching, namanya kemitraan dan proses aktif serta memaksimalkan potensi coaching. Nah, tadi saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbobot ya, agar menggali apa potensi yang ada pada coaching sehingga coaching sendiri itu tadi mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Iya. Luar biasa ya. Saya menarik apa yang disampaikan barusan oleh Bu Nia bahwa pada pelaksanaan coaching barusan itu alur ceritanya memang sudah sangat bagus. Kemudian juga setidaknya coaching itu bisa memberikan solusi terhadap apa permasalahan yang dihadapi saat ini. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan kembali adalah kira-kira ada tidak catatan-catatan kecil nih dari hasil observasi Ibu itu sebelum dan setelah pelaksanaan observasi? Kira-kira apa yang sudah didapatkan ketika sebelum dan sudah observasi ini apa? Nah mungkin yang sudah saya dapatkan ya, yang sudah saya dapatkan dalam percakapan coaching itu saya mendapatkan apa yang ada pada prinsip coaching Pak. Adanya kemitraan, adanya misalnya riset dan kehadiran. Jadi kehadiran itu sangat diperlukan dalam apa namanya dalam proses coaching tersebut. Ketika kita hadir full dalam percakapan tersebut, coach juga akan merasa nyaman Pak. Sebab itu hal yang mungkin saya temukan saat coaching tadi. Kemudian untuk hal-hal yang harus dikembangkan ataupun yang kira-kira akan dikembangkan oleh dunia sendiri sebelum pelaksanaan coaching dan setelah pelaksanaan coaching apa? Nah, mungkin berhubungan dengan yang barusan ya bahwa kehadiran penuh, terus apa namanya kemitraan ya agar si coach itu merasa nyaman. Saya juga ingin apa namanya yang dikembangkan itu ya tadi kehadiran penuh. Jadi coach merasa nyaman terhadap percakapan dengan saya sebagai coachnya. Jadi coach itu tidak merasa terhakimi, coach itu tidak merasa apa namanya disalahkan atau dibutuhkan, tapi si coach itu merasa nyaman untuk berbicara terbuka tentang permasalahannya, juga menggali ide-ide yang ada pada dirinya. Sebetulnya sudah ada ide tersebut, tapi mungkin belum tergali. Jadi si coach itu jadi merasa nyaman untuk menggali permasalahan serta solusinya. Seperti itu Pak. Jadi intinya yang akan Ibu kembangkan itu yang pertama tadi adalah memberikan rasa nyaman dan kehadiran lah ya kepada si coachnya itu, karena memang rasa nyaman itu susah untuk bisa didapatkan. Selain itu kan untuk mendengarkan yang baik mungkin? Iya, mendengarkan dengan aktif ya. Jadi kita mendengarkan dengan aktif, dengan baik. Dan tadi saya juga mungkin pertama ya, lupa menggunakan teknik stop ya. Jadi sebelum percakapan harusnya itu mungkin untuk dikembangkan lagi ya. Nanti pada coaching berikutnya saya itu harus menggunakan teknik stop. Jadi kita tuh merelaksasikan dulu badan kita, pikiran kita agar mungkin nanti kehadiran penuh dalam proses coaching ini lebih terasa. Seperti itu Pak. Betul. Jadi kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu barusan sudah sangat baik begitu ya, walaupun memang tadi kata Ibu ada sesuatu yang agak terlambat ataupun tidak dilaksanakan yaitu teknik stop seperti itu ya. Tapi untuk kedepannya nanti mungkin ketika melaksanakan coaching dengan guru-guru yang lain ya, yang guru yang lain harus bisa dilaksanakan supaya nanti setidaknya alur-alur daripada cerita yang sudah baik tadi itu menjadi lebih baik. Ya, itu aja Ibu Nia, terima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini, dan mungkin saya juga akan kembali lagi ke sekolah-sekolah lain untuk bisa melihat itu bagaimana perkembangan ya. Terima kasih Bu Nia, sukses selalu untuk Bu Nia dan terima kasih. Assalamualaikum ya.
Assalamualaikum Pak Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini cukup baik dan menyenangkan. Ya, alhamdulillah ya, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak ya. Hari ini Bapak mau melaksanakan coaching ya? Betul Ibu, saya mau melaksanakan coaching dengan Ibu Nia. Iya, baik. Katanya ada beberapa hal yang ingin disampaikan kemarin. Iya. Nah, hari ini ya Pak, saya ini nanti akan menjadi observer ya untuk Bapak. Nanti saya akan mengamati pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Bapak bersama coachee ya. Siap, Ibu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya Pak terkait dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya amati. Siap, Ibu. Adapun untuk hal-hal yang Bapak harus perhatikan ya terkait rubrik penilaian yang nanti saya amati kepada praktek coaching yang dilakukan oleh Bapak, yaitu terkait dengan prinsip coaching ya Pak, supaya Bapak itu nanti tidak lupa ya terkait dengan prinsip coaching, ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, selain itu juga nanti akan saya itu melihat bagaimana Bapak itu apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, yang kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, kemudian juga presence ya atau kehadiran penuh. Dan jangan lupa untuk kegiatan percakapan yang Bapak lakukan itu harus menggunakan alur tirta ya Pak. Siap, Bu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Siap. Bagaimana Bapak? Apakah sudah dipahami sejauh ini? Insya Allah siap Ya, untuk baik. melaksanakan coaching tersebut yang disampaikan oleh Ibu barusan. Insya Allah sudah Ya, siap. ya baik Pak. Dan sebelumnya saya boleh bertanya-tanya dulu ya Pak, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh Ya sekali. sebelum Bapak praktek coaching. Ya. Nah ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ya Pak. Yang pertama kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kali ini? Oke, untuk kompetensi mungkin tuh saya akan menjadi salah seorang pendengar yang aktif. Iya. Jadi ketika si coach tersebut nanti memberikan beberapa pernyataan, kemudian juga menceritakan apa sebenarnya yang menjadi permasalahan Iya, dalam iya. problematika yang ingin disampaikan itu, saya akan berusaha menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan, kemudian juga menganalisis, kemudian juga setidaknya ada semacam kehadiran penuh untuk si coachnya tersebut. Kemudian yang kedua akan memberikan beberapa pertanyaan, memberikan Iya, pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait apa yang nanti disampaikan, supaya minimalnya juga si coach tersebut bisa memberikan alternatif Iya. jawaban yang berbobot juga terhadap permasalahan yang ia hadapi seperti itu. Iya. Intinya ada dua, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif tadi Bu, kemudian yang Iya. keduanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan kepada si coach. Ya baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak observasi oleh saya Pak? Oke, mungkin di kompetensi yang paling utama yang harus Ibu perhatikan terhadap apa yang nanti saya akan lakukan itu adalah Iya. di mendengarkan dengan aktif. Iya. Mendengarkan dengan aktif apakah saya sudah melaksanakan itu, kemudian yang keduanya juga secara spesifik juga apakah sudah termasuk ke dalam alur tirta atau tidak. Iya, Tapi iya, dari baik. kompetensi-kompetensi itu mungkin yang paling utama adalah ketika saya mendengarkan aktif, kemudian juga memberikan beberapa memberikan beberapa alur terkait dengan masalah tirta apakah sudah tercapai atau tidak. Iya, baik Pak, luar biasa. Kemudian bagaimana Bapak sendiri menilai terhadap apa yang Bapak kembangkan itu? Saya pikir kalaupun memang saya menilai terhadap apa yang saya kembangkan, minimalnya si coach itu merasa nyaman. Iya. Kemudian juga yang keduanya merasa bahwa ketika ada seseorang yang dijadikan tempat untuk bisa menyampaikan terhadap berbagai permasalahan, dia itu menemukan solusi sendiri Iya. dari apa yang dia sampaikan, kemudian juga dengan dari apa yang dia permasalahkan juga seperti itu. Kemudian dengan alur tirta tadi, setidaknya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur tirta, si coachnya itu sendiri dapat merefleksikan atau melaksanakan apa yang akan dia laksanakan ke depannya itu seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi sendiri seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin dari segi kehadiran pula, saya akan mencoba akan hadir di dalam jiwanya, akan hadir juga di dalam hatinya, Iya. supaya dia juga merasa nyaman ketika saya berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah itu. Itu mungkin. Iya, luar biasa sekali ya Pak. Terakhir nih ya Pak, saya ingin bertanya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Apa sih harapannya bagi Bapak? Observasi yang saya akan lakukan mungkin bukan kita ya Bu ya, yang akan saya lakukan dengan Iya. si coaching seperti Iya. itu. Pertama harapannya tentu akan memberikan suatu masukan ataupun suatu pencerahan baru untuk si coaching, bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan adanya percakapan-percakapan itu. Nah, dari percakapan itu saya harapkan bahwa adanya pencerahan baru, adanya semangat baru, adanya suatu solusi baru terhadap apa yang si coach hadapi seperti itu, untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi, baik itu di dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran yang ingin nanti disampaikan kepada saya.
seperti Iya, itu. iya, baik Pak, luar biasa sekali ya. Dan sekarang sepertinya apa yang sudah saya tanyakan untuk praobservasi itu dicukupkan sekian dan Bapak sudah boleh melaksanakan praktik coaching bersama coach Bapak ya. Semoga lancar praktik coaching yang Bapak lakukan ya. Semoga lancar dan sukses. Tetap semangat ya Pak. Semangat Ibu, terima kasih atas Ya. masukan dan pertanyaannya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Ibu Nia. Selamat siang Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bapak, sangat luar biasa sekali. Hari ini saya sangat bahagia. Bahagia, Ya, bahagia karena ketemu saya. sekali. Ya, karena mungkin bisa bertemu dan memulai pembicaraan dengan Bapak. Ya, jarang-jarang sih saya ke sekolah begitu ya, karena memang saya juga sibuk di luar sebenarnya seperti itu. Jadi kalaupun sekali-sekali ke sekolah, bukan berarti saya tidak ke sekolah itu bolos, tapi banyak kegiatan di luar. Begini ya, pada kesempatan hari ini sengaja saya bertemu dengan Ibu, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan juga sih sebenarnya. Kemarin ada informasi katanya Ibu Nia itu ingin bertemu dengan saya secara Iya. langsung gitu ya, dan ini ada sesuatu yang ingin disampaikan terhadap saya. Nah, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan terhadap saya? Saya jadi penasaran juga nih Ibu Nia nih. Ini nih, saya tuh ingin curhat ya Pak. Oh boleh Iya. ya, surat gimana nih? Jadi itu saya merasa bingung ya Pak, ketika misalnya saya itu kan sebagai guru PAI ya Pak, ketika pembelajaran sesudah istirahat ya, anak-anak itu kebanyakan kurang fokus ya Pak dalam pembelajaran. Misalnya mereka itu kayak yang ngantuk Pak di kelas, terus ketika misalnya saya memberikan tugas juga mereka tidak antusias Pak, seperti itu. Jadi saya merasa gimana ya pembelajaran setelah istirahat ini kok seperti itu. Mungkin itu sih yang ingin saya bicarakan dengan iya. Bapak. Kemudian menurut Ibu Nia saat ini kan telah terjadi hal yang seperti itu ya Iya. pada pembelajaran itu, dan kira-kira ini yang diinginkan oleh Ibu Nia itu pembelajaran itu yang seperti apa nih? Nih, kalau yang saya inginkan itu pembelajaran ya yang mungkin satu ya Pak, menyenangkan. Jadi si anak itu mungkin menyenangkan untuk anak, untuk saya juga sebagai gurunya. Jadi melihat si anak itu jadi antusias ya Pak. Kalau misalnya ada pembelajaran si anak itu tidak ngantuk, terus tidak berleha-leha seperti itu ya Pak. Jadi kalau mengikuti pembelajaran sesuai dengan alurnya, seperti itu Pak. Nah kemudian kalaupun misalkan ini Ibu Nia mencoba sekarang memperhatikan gitu daripada siswa tersebut, kira-kira yang menyebabkan ataupun mempengaruhi hal itu terjadi itu dari faktor apa saja nih kira-kira Bu Nia nih? Kalau menurut saya ya, yang kemarin ketika saya masuk kelas ya Pak, kalau misalnya anak-anak kan ditanya ya oleh saya, jadi mereka itu habis olahraga ya Pak. Kalau habis olahraga atau mereka juga habis kalau paginya itu pelajaran matematika ya Pak. Iya, jadi si anak itu pas masuk sudah istirahat, mungkin habis olahraga juga ya Pak. Olahraga kan mengeluarkan keringat, capek, terus habis istirahat itu mereka itu makan dan minum, jadi mungkin kekenyangan. Jadi pas masuk kelas itu jadi mereka tuh ngantuk ketika, jadi kurang kondusif lah Pak. Seperti itu. Karena memang habis olahraga tadi mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi ketika Jadi masuk ke kelas si itu badannya menjadi juga mungkin sesuatu masih berkeringat. Terus kan berkeringat, kalau ya. di sekolah dasar itu kan apa namanya, si kelasnya itu tanpa ada mungkin kipas angin juga ataupun AC seperti itu Pak. Oke. Nah kemudian dari apa yang barusan Ibu sampaikan kepada saya itu kira-kira nih untuk gagasan-gagasan supaya hal itu tidak bisa terjadi di dalam pembelajaran Ibu itu kira-kira bagaimana tuh menurut Ibu? Saya juga masih bingung ya Pak. Tapi kemarin saya apa namanya menemukan itu ya Pak, ketika pembelajaran waktu di CGP ada yang namanya pembelajaran sosial emosional. Iya betul Mungkin- betul bagus betul bagus Iya, bagus. mungkin Gimana tuh? saya Bu? akan menerapkan itu ya Pak, yang namanya teknik stop. Kalau di kemarin itu ada teknik stop. Jadi si anak itu disuruh berhenti dulu, stop dulu, terus mengambil nafas. Mungkin juga saya akan memberikan instrumental musik ya. Oh, Jadi iya. si anak itu mungkin akan lebih tenang dulu sebelum memulai pembelajaran ya Pak, karena setelah istirahat. Dan juga mungkin ketika pembelajaran saya akan memberikan pembelajaran yang berbasis mungkin game, permainan-permainan dengan menggunakan teknologi juga. Mungkin seperti itu ya, akan menggunakan sarana prasarana di sekolah saya yang ada gitu Pak. Nah, betul, bagus sekali ya. Jadi pembelajaran terkait dengan masalah PSE, KSE pada waktu pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan itu luar biasa ya. Memang akan nanti membawa suatu efek yang sangat positif juga terhadap siswanya. Nah, kemudian kira-kira apa saja nih yang harus dipersiapkan oleh Ibu tuh untuk bisa menggapai ataupun mencapai yang Ibu inginkan itu? Kira-kira apa saja nih? Mungkin pertama-tama
yang akan saya siapkan itu mungkin saya akan menyiapkan musik dulu ya Pak. Jadi saya itu yang pertama itu sebelum misalnya si anak sudah masuk kelas, sudah istirahat, saya akan menggunakan teknik stop dulu biar si anak itu tadi yang tadinya makan atau apapun berhenti terus merasa nyaman dulu sebelum memulai pembelajaran. Jadi saya menyiapkan musiknya dulu Pak, musik instrumentalnya dulu. Nah, ketika si anak itu sudah merasa nyaman, saya memulai pembelajarannya juga. Mungkin untuk tadi kan si anak itu ada yang ngantuk ya Pak, Ya, betul. kurang kondusif seperti itu. Saya akan menyediakan pembelajaran berbasis game. Misalnya kan sekarang ada wall ya Pak untuk anak-anak. Mungkin saya akan seperti itu. Jadi si anak itu nanti tidak akan mengantuknya itu karena satu anak itu mungkin ke depan, satu anak ke depan. Jadi si anak itu nanti tidak akan merasa ngantuk lagi. Mungkin jadi satu anak gitu ya. Jadi nanti seperti itu tekniknya. Nanti saya menampilkan sebuah pertanyaan atau misalnya nanti menggabungkan antara kotak satu dan kotak yang kedua. Nanti kan si anak itu ke depannya Pak satu-satu. Mungkin nanti itu mungkin triknya untuk si anak agar tidak mengantuk seperti itu. Iya. Ibu siswanya berapa Bu? Di saya itu ada 9 Pak. Oh 9. Iya, kalau saya itu kan beda, jadi kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kemarin itu yang paling itu anaknya adalah di kelas 5 sih Pak. Ya. Kemudian kira-kira apa nih yang bisa Ibu pastikan? Ibu pastikanlah ini yang saya laksanakan itu akan berhasil nih. Kira-kira apa nih yang dapat Ibu pastikan ketika pembelajaran itu dapat berhasil? Iya. Mungkin yang saya dapat pastikan satu, tadi kan saya ingin menggunakan teknik stop. Mungkin si anak-anak itu pasti akan mengikuti ya Pak. Setelah mengikuti, mungkin si anak itu akan menjadi merasa rileks, nyaman. Yang kedua kan si anak zaman sekarang itu ya sudah berbasis teknologi ya Pak. Jadi ketika saya mungkin menyuguhkan sesuatu pembelajaran dengan teknologi, dengan permainan untuk anak SD kan senang banget ya untuk permainan seperti itu. Otomatis mungkin si anak itu akan merasa tertarik seperti itu. Nah kemudian dari apa yang Ibu barusan pastikan, kemudian juga menggunakan pembelajaran yang model itu, kira-kira nih Ibu dapat melaksanakan kegiatan itu targetnya atau kriteria yang diinginkan oleh Ibu dalam pembelajaran itu setelah Ibu melaksanakan itu bagaimana? Mungkin untuk target atau kapan waktunya ya Pak? Waktunya target dulu deh targetnya. Target pelaksanaannya termasuk kapan waktunya juga sih Pak? Kalau target pelaksanaannya si anak itu nantinya saya mempunyai target si anak itu bisa kondusif dalam pembelajaran, menyenangkan ya. Jadi si anak itu tidak mengantuk lagi ataupun tidak kondusif setelah pembelajaran setelah istirahat seperti itu targetnya. Yang kedua tadi kapan waktunya, saya akan melaksanakan waktunya itu minggu depan ya Pak, karena saya kan kalau datang ke kelas siswa itu kan 1 minggu 1 kali Pak jadwal saya 4 jam pelajaran sih, itu ada yang 2 kali atau ada yang 1 kali seperti itu. Kalaupun memang misalkan aja nih ya dari apa yang Ibu lakukan barusan itu ternyata tidak berhasil dalam tanda petik, tapi saya memang agak yakin juga itu pasti berhasil. Tapi kalaupun yang tidak berhasil, kira-kira punya tidak alternatif lain ini untuk menyelesaikan problematika itu? Mungkin kemarin juga ya saya dari hasil dari CGP juga betul. Ada modul-modulnya yang saya baca. Mungkin saya akan nanti rancangan pembelajarannya mungkin Pak yang nanti akan saya ubah juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi nanti saya juga akan memetakan siswa sesuai dengan minat gaya belajar dan kebutuhannya. Seperti itu Pak. Kalau mungkin tadi target yang satu misalnya tidak tercapai, mungkin saya akan menggunakan opsi yang kedua. Seperti itu. Betul, bagus sekali. Kemudian kira-kira nih kalaupun memang hal itu bisa berjalan, kemudian juga masih kurang optimal juga, ada pihak-pihak lain tidak yang kira-kira Ibu akan libatkan ataupun perlu dihubungi oleh Ibu untuk membantu pelaksanaan dari pembelajaran ataupun metode yang Ibu lakukan tadi itu? Ya, kalau itu mungkin pihak-pihak yang terlibat itu ada ya kepala sekolah. Soalnya kan pasti saya itu kan berkonsultasi misalnya tentang rancangan pembelajaran, seperti apa, serta rekan kerja lainnya ya Pak. Soalnya kan rekan sejawat itu kan mungkin guru kelasnya, kan saya guru bidang, pasti saya akan menghubungi guru kelasnya. Nanti saya akan menanyakan kepada guru kelasnya bagaimana mungkin minat belajarnya seperti apa tentang anak tersebut. Oke. Luar biasa sekali nih apa yang disampaikan oleh Bu Nia tersebut, terobosan-terobosan ataupun langkah-langkahnya nih ya. Jadi secara tidak langsung saya bisa menyimak dan bisa menyimpulkan juga bahwa setidaknya Ibu Nia itu pasti akan berhasil dengan model pembelajaran ataupun langkah-langkah yang sudah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan oleh Bu Nia. Nah kemudian yang terakhir ini kira-kira apa nih yang dapat kita simpulkan nih dari pembicaraan ataupun obrolan kita saat ini aja nih? Nah yang dapat saya simpulkan ya sangat
Saya sangat bahagia sekali Pak. Soalnya saya jadi terbuka ya. Yang tadinya saya yakin Pak, ketika datang ke sini tuh saya masih gimana ya untuk mengatasi si anak yang misalnya kurang kondusif Ya. setelah pembelajaran pertama, misalnya setelah istirahat. Ternyata ketika kita membuat percakapan dengan Bapak, oh jadi saya terbuka, oh saya jadi bisa menggunakan ide-ide misalnya dari menggali apa namanya hal-hal ataupun yang pembelajaran yang saya temui kemarin, jadi bisa saya laksanakan seperti itu Pak. Iya, iya. Kemudian pembelajaran ya atau insight ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu Ram ambil dari, kalau tadi kan termasuk ke dalam kesimpulan, kalau sekarang pembelajaran apa nih yang dapat Ibu ambil dari pembicaraan kita saat ini gitu kira-kira untuk Ibu sendiri? Untuk saya sendiri Iya. bahwa percakapan coaching itu sangat perlu ya Pak. Iya. Karena dengan percakapan seperti ini saya itu merasa bukan dihakimi ya, Iya. tapi jadi saya itu tergali ya Pak, tergali. Jadi saya mempunyai permasalahan, jadi saya tergali untuk apa namanya menyelesaikan atau membuat ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih Bu Nia atas paparan-paparan ataupun atas penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh Ibu barusan terhadap saya. Saya sih mengharapkan Ibu apa yang barusan disampaikan itu dilaksanakan nanti di kelas, kemudian juga nanti juga akan saya sampaikan kepada guru-guru lain juga begitu ya, bahwa yang namanya coaching itu tidak selamanya mesti ditakuti akan tetapi permasalahan itu mesti harus di-sharekan, kemudian juga harus disampaikan supaya nanti ada semacam unek-unek itu ada penyelesaian lah setidaknya dari hidup pribadi. Itu saja mungkin, terima kasih atas waktunya pada Ya, kesempatan terima ini kasih, sudah Bapak. masuk ke ruangan Iya, saya. iya. Mudah-mudahan juga Ibu ke depannya bisa lebih baik dan menyelesaikan ataupun melaksanakan apa yang barusan Ibu agendakan ya. Sukses buat Ibu, sukses juga Iya, buat anak-anak ya. Terima terima kasih. kasih, Itu aja dulu. Bapak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Media. Waalaikumsalam Ibu pengawas. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Ya, tadi saya sudah melihat ya praktek Bapak coaching dengan Koci ya. Dan di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil yang saya sudah lakukan kepada Bapak ya. Saya sudah mengobservasi, namun terlebih dahulu saya akan bertanya gitu kepada Bapak berdasarkan tadi praktek yang sudah Bapak lakukan. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Secara umum begitu ya, menurut saya telah melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam alur tirta tersebut. Yang pertama mungkin saya menjadi pendengar yang aktif, kemudian berikutnya ada kemitraan, kemudian juga yang ketiganya ada proses-proses kreatif lah Ibu. Kemudian yang selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachingnya, kemudian juga kompetensi-kompetensi yang lain itu intinya adanya kehadiran. Iya. Jadi setidaknya ketika si coaching tersebut tadi berbicara dengan saya, rasa nyamannya itu ada gitu. Iya. Jadi bisa memberikan pernyataan tanpa adanya tekanan, kemudian juga happy, kemudian juga nyaman tanpa ada semacam paksaan ataupun ada tekanan dari pihak manapun. Jadi intinya saya mencoba untuk bisa mengerti apa yang disampaikan oleh si coach tersebut terkait dengan mindfulness, kemudian juga adanya kenyamanan, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan mencoba untuk memberikan suatu kehadiran yang penuh untuk seperti itu. Iya, baik Pak. Nah, apa yang membuat Bapak menilai seperti itu Pak kira-kira? Karena memang selalu bagaimanapun ketika tadi coach itu memberikan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan kepada saya mencoba untuk melaksanakan hal itu sesuai dengan alur kita saja Bu. Jadi saya mencoba untuk seperti jawaban yang tadi, setidaknya saya akan mencoba selalu hadir di dalam dirinya, kemudian juga hadir di dalam konteks bahwa dia itu ketika bertemu dengan saya sebagai coach tidak pernah merasa terbebani. Kemudian juga tidak ada rasa ragu untuk menyampaikan apa yang dia unek-unek ataupun apa yang dia menjadi permasalahan yang disampaikan kepada saya. Kemudian yang selanjutnya saya juga mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing gitu ya, memancing dia itu untuk memberikan solusi, karena saya pribadi itu tidak pernah memberikan solusi terhadap apa yang menjadi permasalahan dari dunia, tapi secara tidak langsung dengan adanya barusan coaching dengan saya itu justru dunia sendiri yang memberikan solusi akan itu, dan itu merupakan suatu pencapaian yang menurut saya adalah hal yang sesuai dengan alur kita daripada tersebut. Ya, baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Nah, berdasarkan tadi yang saya amati ya Pak, berdasarkan penilaian saya, tadi Bapak sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik ya Pak. Saya sudah
mengamati Bapak itu sudah menggunakan alur tirta dengan baik, yang mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak. Dan tadi juga sudah tampak terlihat ada Bapak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak, dan juga mendengarkan aktif dengan teori rasa ya Pak. Dan selain itu juga saya melihat Bapak itu sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak, yang tadi kemitraan, kemudian presence ya, kemudian juga proses kreatif ya Pak. Nah, jadi secara keseluruhan praktek yang Bapak sudah lakukan itu sudah baik ya Pak kalau menurut saya. Nah, kemudian kira-kira nih Pak, apa rencana tindak lanjut gitu dari praktek yang Bapak sudah lakukan ini? Nah, untuk tindak lanjutnya saya akan mencoba juga menerapkan coaching-coaching ini kepada guru-guru yang lain juga gitu ya. Jadi setidaknya kalaupun memang nanti ada berbagai permasalahan yang ada, kemudian juga dilaksanakan di dalam sekolah yang sekutnya menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Tapi hal ini tidak akan menjadi saya porsikan seperti itu. Guru-guru terus bisa memberanikan diri untuk memberikan pernyataan-pernyataan dalam itu coaching terhadap saya. Ya, refleksinya tentu akan saya laksanakan hal itu kepada guru-guru yang lain. Kemudian juga setidaknya dengan adanya kehadiran yang penuh terhadap guru-guru itu, mereka menjadi merasa nyaman terhadap apa yang menjadi permasalahan mereka untuk disampaikan kepada saya. Saya akan bersikap sama seperti apa yang saya sampaikan kepada Udin yang barusan, dan ini untuk kemajuan, untuk memberikan solusi, untuk mencari solusi dari dirinya sendiri untuk guru-guru yang lain juga. Seperti itu, Bu. Iya, baik Pak. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan praktek tadi Pak? Apakah Mungkin ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Iya. Jadi pertanyaan berbobot akan lebih divariasikan kembali. Kemudian yang keduanya akan menggunakan teknik stop juga gitu, supaya si coachingnya itu tidak ngerasa bahwa ketika langsung bertemu dengan saya itu langsung ngerasa langsung ngerasa panik ataupun langsung ngerasa terbebani. Jadi untuk dikembangkan lebih stop. Kemudian juga dengan satu lagi adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih kita. Iya, baik Pak, luar biasa sekali ya Pak. Nah, kira-kira nih apa yang Bapak dapatkan gitu dari proses ini? Oh, luar biasa Bu. Yang dapatkan dari proses ini setidaknya saya tahu nih permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di lapangan dalam mengajar itu seperti apa. Kemudian yang kedua, setidaknya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot kemudian jadi pendengar yang baik itu, ternyata solusinya itu datangnya itu dari coaching sendiri gitu ya, bukan dari saya. Jadi setidaknya pembelajaran yang saya hadapi adalah mencoba untuk bisa memahami apa yang dia rasakan, kemudian juga yang keduanya menjadi pendengar yang baik, kemudian yang ketiganya adalah mengayomi kehadiran penuh terhadap apa yang dia sampaikan juga, dan yang terakhir tentunya adalah jelas untuk adanya solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin cukup sekian saja ya Pak untuk obrolan kita hari ini, dan saya yakin dan percaya Bapak sudah melakukan praktek coaching dengan baik ya dengan coaching tadi. Semoga sukses selalu ya Pak, untuk kedepannya tetap semangat ya Pak. Tetap semangat Ibu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nia. Nah Bu Nur, bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah saya baik juga Bu Nur. Nah Bu Nur, saya di sini ingin mengobservasi ya. Nanti Bu Nur akan melakukan coaching ya bersama coaching. Iya betul. Nah, tapi sebelum Bu Nur melakukan coaching, dan saya juga sebelum melihat percakapan Bu Nur dengan coaching, saya akan menyampaikan ya rubrik penilaian dalam proses observasi ya yang akan saya nilai ya Bu Nur. Nah, yang pertama itu yang saya harapkan ya Bu Nur dalam proses coaching yang nanti akan Bu Nur laksanakan dengan coaching itu, Bu Nur itu sudah memiliki ya prinsip coaching. Yang pertama itu adanya kemitraan ya Bu Nur. Kemudian Bu Nur dapat mendengarkan dengan aktif dan kreatif juga, serta dapat memaksimalkan potensi ya Bu Nur. Nah, selanjutnya juga Bu Nur dapat mengembangkan ya potensi coaching itu sendiri dengan misalnya tadi Bu Nur adanya present ya, kehadiran penuh dalam percakapan, mendengarkan dengan aktif ya, dan juga mungkin menanyakan pertanyaan yang berbobot, serta menggunakan teknik rasa ya Bu Nur agar pembelajaran mungkin ya agar percakapan coaching ini berjalan dengan baik. Iya.
Dan jangan lupa juga ya, Bu Nur, dalam percakapan coaching itu menggunakan alur tirta ya. Iya. Dari mulai menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Iya. Oke, baik Bu Nur. Sebelum memulai coaching ini, ada beberapa pertanyaan ya terlebih dahulu yang saya ajukan kepada Bu Nur ya sebagai coach. Yang pertama ini nih, apa sih kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan kali ini? Ya, baik, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif ya Bu, Ya. dengan teori rasa. Nah, diharapkan saya ingin mengembangkan pertanyaan aktif, saya itu dapat menggali kata kunci dari coaching saya, kemudian juga saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan selain itu juga saya harus melaksanakan presence ya Bu, kehadiran penuh. Oh, baik. Nah, berarti tadi Bu Nur ingin mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ya. Ya, baik Bu Nur. Setelah itu kira-kira bagian kompetensi yang mana ya yang secara spesifik ya yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Ya, untuk yang spesifik lebih kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu, dan juga mendengarkan aktif. Berarti jadi Ibu Nur itu ingin mendengarkan dengan aktif agar mendapatkan pertanyaan yang berbobot ya. Baik Bu Nur. Nah, sekarang indikator ketercapaian dalam proses coaching ini seperti apa sih yang Ibu inginkan? Ya. Untuk indikator ketercapaiannya, jadi coaching saya itu bisa mendapatkan solusi ya Bu dari setiap permasalahan yang dihadapi. Saya itu dapat lebih menggali segala potensi dari coaching saya sehingga coaching saya itu coaching saya itu mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya tadi. Ya, baik Bu Nur. Mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian ya Bu Nur. Saya berharap nanti percakapan Bu Nur dengan coach sesuai dengan tadi ya indikator ketercapaian yang Bu Nur harapkan. Ya. Silakan Bu Nur untuk melakukan coaching dengan coachingnya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Media. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Malah Bu, tapi alhamdulillah cukup baik. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah saya ngajar 8 jam Bu hari ini. 8 jam, Betul, ya, tapi luar biasa ya Pak. sehat. Ya cukup melelahkan ya Pak. Cukup lah. Ya. Nah ada apa nih kira-kira Bapak tadi itu menelpon saya mengajak kita bertemu nih pada siang hari ini. Kira-kira Bapak ingin menceritakan apa gitu ke saya. Saya itu siap membantu loh Pak. Barangkali Bapak ada permasalahan atau apa sehingga mengajak saya untuk kita bertemu ya Pak, saling sharing sekarang ini. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu bisa membersamai saya pada kesempatan hari ini, dan tadi saya telepon Ibu untuk bisa bertemu. Alhamdulillah juga Ibu bisa bersedia bertemu dengan saya sekarang. Kemudian juga saya merasa senang bisa bertemu dengan Ibu karena Ibu kan di sekolah yang satu lagi, kemudian juga Ibu di sini juga kadang-kadang 2 hari, di sana 3 hari begitu ya. Jadi waktunya diatur-atur. Tapi bertemu dengan Ibu adalah suatu kehormatan buat saya sekarang. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan begini Bu, saya itu kan ngajar di satu tingkatan Ibu ya, di kelas 11 semuanya. Kemudian juga di kelas 11 IPS 3 itu Bu ya. Ada beberapa siswa itu yang menurut laporan dari guru-guru yang lain yang mengajar di kelas 11 IPS 3 termasuk saya sendiri, itu ada beberapa siswa kurang lebih 2 atau 3 siswa itu yang suka pilih-pilih mata pelajaran Bu. Jadi itu punya mata pelajaran itu begini, ketika misalkan yang pertama, kedua itu dia itu masuk, ketiga, keempat tidak masuk, 5, 6 masuk lagi, 7, 8 tidak masuk, seperti itulah gitu. Jadi sebenarnya saya itu ngerasa bahwa kenapa sih anak ini sampai terjadi pilih-pilih mata pelajaran kayak gitu. Padahal si anaknya itu tidak sampai bolos loncat benteng itu tidak Bu. Jadi menurut laporan dari teman-temannya katanya Pak itu ada di masjid katanya. Kemudian juga kadang ada yang di yang di kantin begitu. Nah seperti itu mungkin permasalahan saya yang saya sampaikan kepada Ibu, termasuk mata pelajaran saya juga yang tadi pagi saya masuk yang ketiga keempat itu nggak ada loh Bu, seperti itu. Nah itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Ibu itu. Iya Pak, jadi permasalahan Bapak itu cukup kompleks juga ya Pak. Iya. Nah dari percakapan kita hari ini nih Bapak, apa sih yang ingin Bapak dapatkan gitu?
Nah, setidaknya ketika saya memberikan informasi ini kepada ibu, ya mungkin saya mendapatkan suatu pencerahan, mendapatkan suatu hal yang kira-kira untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa. Karena memang kalau bagaimanapun kalau misalkan hal ini dibiarkan, tentunya ini akan meresahkan juga Bu, terutama kepada siswa-siswa yang lain. Siswa-siswa lain menjadi ngerasa ngiri begitu ya, bahwa si A dan si B itu masih tidak ada tindakan apapun. Sehingga saya ngobrol kepada ibu saat ini itu adalah supaya minimalnya saya ada pencerahan, kemudian juga saya ada alternatif lah kira-kira bagaimana untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa tersebut gitu pada mata pelajaran tertentu. Iya, terkait dengan tadi ya Pak, jadi siswa itu yang suka pilih-pilih pelajaran gitu ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak sebenarnya kondisi yang ideal itu yang seperti apa sih Pak? Kalaupun memang kondisi yang ideal, tentunya kan setiap siswa itu harus mengikuti seluruh pembelajaran ya Bu ya. Kalaupun memang dari mulai awal sampai dengan akhir 10 jam mata pelajaran, dari mulai jam 7.15 sampai dengan jam setengah 4 itu memang harus dilaksanakan oleh seluruh siswa gitu ya. Namun memang ketika beberapa siswa tersebut melaksanakan hal itu di tengah-tengah pelajaran, tentu ini ada yang salah Bu. Ada yang salahnya mungkin dengan apa, nah itu yang perlu memang ditelisik lebih lanjut lagi. Ideal menurut saya semua siswa harus mempelajari ataupun harus ikut pembelajaran selama hari itu berlangsung secara penuh dari mulai jam pertama sampai dengan jam ke-10. Iya Pak. Nah lalu sekarang ini apa yang sudah kebiasaan yang Bapak lakukan begitu ketika ada beberapa siswa Bapak yang seperti itu? Nah, yang pertama saya pernah juga menganalisis gitu ya Bu ya, bertanya kepada teman-temannya, ini pada kemana nih siswa tersebut, katanya ada di kantin, katanya ada di masjid, seperti itu. Kemudian saya coba untuk bisa menelisik apa sebenarnya yang terjadi pada siswa itu, sehingga si siswa tersebut itu sampai pilih-pilih mata pelajaran. Tadi pelajaran agama tidak masuk, PPKN tidak masuk, sementara matematika masuk, seperti itu. Nah ternyata jawaban-jawaban dari mereka itu cukup bervariatif Bu. Salah satunya adalah katanya, Bapak ini untuk pelajaran ini saya nggak masuk itu karena memang saya boring di kelas, gurunya cuma mengajarnya konvensional biasa gitu aja, tidak menggunakan model pembelajaran yang menggunakan pembelajaran inovatif. Terus mereka itu merasa jenuh hanya sebatas pembelajaran konvensional yang memberikan materinya begitu-begitu saja dulu, apalagi pelajaran yang IPS ya Bu ya, di IPS 3 tahu sendiri gitu ya, banyakannya pelajaran IPS, jadi mereka itu ngantuk. Nah intinya dari apa yang mereka sampaikan kepada saya itu adalah mereka itu ngerasa bahwa guru yang masuk ke kelasnya itu tidak variatif Bu. Jadi menggunakan model pembelajaran yang notabene masih monoton gitu-gitu aja, tidak bervariasi, tidak menggunakan mungkin ada speakingnya ataupun model pembelajaran yang inovatif, melibatkan siswa dan lain sebagainya, hanya sebatas monoton saja. Jadi permasalahan mereka itu bukan berarti tidak senang sama gurunya Bu, akan tetapi mereka itu mungkin terhadap metode ataupun model pembelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya seperti itu. Iya, jadi menggunakan model media ataupun metode yang lebih baik lagi ya Pak, yang lebih relevan pada siswa supaya siswa itu lebih menarik begitu ya Pak. Nah sejauh ini apakah Bapak sendiri sudah menerapkannya begitu di kelas? Nah begini Bu, dari kasus-kasus yang terjadi pada siswa-siswa saya barusan, terutama di kelas 11 IPS 3, karena memang IPS 3, IPS 4, 5, kemudian di IPA mah pasti kategori aman Bu ya. Nah untuk di IPS 3 memang agak sedikit berbeda nih dengan IPS-IPS yang lain. Nah saya coba dari mulai kejadian-kejadian yang kemarin, kemudian saya coba tanya ke siswanya, maka saya akan mengambil langkah-langkah Bu. Langkah-langkahnya itu yang pertama mungkin saya harus melaksanakan ataupun menggunakan model pembelajaran yang lebih bervariatif. Yang keduanya mungkin menambah dari sistem pembelajaran yang gaya belajarnya. Pertama ada yang belajar kinestetik, kemudian juga mungkin audio, kemudian juga visual juga akan saya laksanakan. Kemudian yang ketiganya secara konteks ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut, dari mulai saat ini nih Bu ya, ketika ada permasalahan hal itu, saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis project juga gitu. Jadi si anak tersebut itu diberikan suatu project untuk membuat apa, kemudian juga membuat tugasnya dalam bentuk apa, seperti itu. Dan yang paling penting ini loh Bu, menurut saya adalah penggunaan ice breaking di kelas, karena ice breaking itu sangat penting juga buat mereka supaya mereka itu menjadi lebih segar kembali. Karena yang saya lihat itu terutama di jam-jam akhir seperti jam ke-9 ke-10 itu masuk ke sore hari gitu ya, mereka itu sudah lelah, mereka itu sudah kecapean dari mulai pagi sampai dengan sore, sehingga menurut saya ice breaking itu menjadi sangat penting. Jadi salah satunya adalah saya akan mencoba memvariasikan pembelajaran menjadi pembelajaran yang inovatif, kemudian juga menggunakan ice breaking. Kemudian yang ketiganya gaya belajar saya juga akan diubah, akan membedakan mana pembelajaran kinestetik, audio dan visual, kemudian juga adanya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Kemudian juga nanti output ataupun basic output dari pembelajaran itu saya akan membuat sebuah project, baik itu menggunakan project based learning ataupun problem based learning dalam model pembelajaran. Iya, bagus. Luar biasa sekali ya Pak.
Itu termasuk rencana Bapak ya? Ya, Nah, kira-kira adakah rencana yang lain lagi Pak yang lebih spesifik? Nah, Mungkin rencana ya. yang lain? Untuk rencana yang lain setidaknya mungkin saya juga akan mencoba menyentuh dia di hatinya secara tidak langsung akan diajak untuk ngobrol juga sih sebenarnya kamu sampai hari ini terjadi itu apa, apakah memang ada permasalahan dengan orang tua, apakah juga ada permasalahan dengan guru-guru yang lain, dan juga akan juga saya mencoba secara spesifik itu bertanya juga kepada guru-guru yang lain apakah di jam-jam mata pelajaran guru yang lain juga melakukan hal yang sama atau tidak. Nah, kalaupun memang di guru yang sama itu tidak melakukan sementara saya melakukan, saya juga akan mencoba bertanya kepada rekan-rekan sejawat saya sebenarnya trik apa untuk mengatasi supaya anak-anak tersebut tidak pilih-pilih lagi pelajaran seperti itu. Iya, jadi sehingga perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi juga, ya, betul. Bahkan saya dengan orang tuanya juga mungkin harus akan dihubungi juga Bu gitu ya, pihak orang tuanya ini kenapa nih, apakah anaknya itu ada masalah di rumah ataupun dengan orang tuanya itu ada problem apa seperti itu. Ya, betul sekali Pak. Nah, sejauh mana sih Bapak menilai ini akan berhasil gitu? Sejauh mana keberhasilan yang Bapak yakini terkait dengan rencana tadi Pak? Wah, saya yakin banget sejauh mungkin Bu, seperti itu ya, sejauh mungkin. Kenapa? Karena saya yakin dengan model pembelajaran yang seperti ini dan kemudian juga hal ini juga saya terapkan di beberapa kelas yang berbeda gitu ya Bu ya. Ternyata ini cukup berhasil gitu. Walaupun memang kasus yang paling memuncak itu di kelas 11 juga, tapi di kelas lain akan coba dilakukan hal itu. Ternyata memang hasilnya sangat memuaskan dan saya yakin ketika anak-anak yang model seperti ini itu kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang mau itu memang tidak cocok, dan saya yakin dengan model pembelajaran tadi seperti adanya breaking, pembelajaran diferensiasi, PJBL, kemudian juga PBL dilaksanakan di kelas ini, saya yakin akan berhasil hal ini dilaksanakan. Ya, baik, luar biasa sekali ya Pak ide Bapak dan rencana Bapak. Kira-kira nih kapan Bapak akan mulai? Karena memang saya masuk di kelas 11 IPS 3 itu 1 minggu 2 jam ya Bu ya. Ya. Sama dengan di kelas-kelas yang lain, berarti kan kalaupun hitungannya minggu sekarang berarti minggu depan akan saya coba langsung laksanakan. Itu supaya target semakin cepat semakin baik bisa tercapai begitu apa yang direncanakan oleh saya. Kemudian juga perubahan-perubahan nantinya yang akan terjadi setelah melaksanakan pembelajaran itu apakah berhasil atau tidak itu kelihatan minggu depan. Saya akan mencoba mulai apa yang saya rencanakan itu mulai minggu depan ketika pertemuan di Indonesia. Ya, baik Pak, luar biasa. Nah, kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan begitu untuk rencananya? Nah, untuk melibatkan rencana tentu saya juga akan mencoba berkolaborasi juga ya dengan ibu mungkin gitu ya. Nanti kalaupun memang ibu perlu supervisi kelas, ya silakan ibu supervisi kelas. Kemudian juga saya akan konsultasi juga dengan ibu terkait dengan nanti kalaupun memang ibu supervisi kelas, apa hasil yang dicapai dan progres apa yang harus dipertahankan serta progres apa yang harus dikembangkan. Kemudian juga saya akan mencoba juga berkolaborasi dengan teman sejawat terutama MGMP Bu. Karena kan di sekolah ini ada MGMP PKN gitu ya. Jadi saya akan coba juga sharing dengan teman-teman sejawat kira-kira ini masalahnya, kemudian juga apa nih solusinya kalaupun memang nanti setelah hasil diskusi itu didapatkan, tentu itu akan menjadi bahan buat saya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas 11 SD. Iya, baik Pak. Nah, kita sudah berada di akhir sesi ya Pak. Ya. Sepertinya Bapak sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Bapak hadapi. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita apa yang Bapak dapatkan hari ini? Ya, intinya pertama adalah saya senang bertemu dengan ibu, kemudian yang kedua saya menjadi lega. Iya. Menjadi plong gitu ya. Jadi permasalahan selama ini yang saya jadi unek-unek dan jadi beban dalam pikiran saya itu bisa disampaikan sama ibu. Kemudian juga ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menjadi terbuka gitu tentang apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang ketiganya adalah saya menemukan solusi-solusi ataupun alternatif-alternatif yang akan nanti menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Baik Pak, semoga rencana yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Nah, setelah Bapak melaksanakan aksi yang tadi sudah direncanakan, semoga sukses dan lancar dan siswa tadi itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya Pak, tidak memilih-milih lagi mata pelajaran ya Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas waktunya dan terima kasih juga atas ngobrol-ngobrolnya yang sangat bermutu ini, dan mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya di refleksi minggu depan dan ditunggu di kelas saya minggu depan. Iya Pak, terima kasih ya. Insya Allah saya akan bantu lagi ya Pak kalaupun ada permasalahan-permasalahan yang harus saya bantu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, terima kasih ya Bu Nur. Saya telah melihat barusan dan telah mengobservasi hasil dari coaching Bu Nur dengan coach ya Bu Nur. Nah, di sini ada beberapa catatan nih yang saya akan sampaikan. Namun sebelum saya
memberikan catatan yang saya telah catat, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Bu Nur ya. Iya. Nah, yang pertama itu apa yang sudah Bu Nur lakukan untuk ketercapaian indikator yang tadi telah Bu Nur sampaikan? Ya, berdasarkan percakapan coaching yang saya lakukan terhadap coaching saya itu tadi sudah menerapkan alur tirta ya Bu, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, saya juga sudah mendengarkan aktif terhadap coaching permasalahan coaching saya, kemudian juga saya dapat menemukan kata kunci yang dilontarkan oleh coaching, dan saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu dapat menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Ya. Itu Bu yang sudah saya lakukan. Ya, Bapak Ibu, di sini juga saya akan menyampaikan ya hasil catatan tadi observasi saya bahwa menurut tadi ya indikator yang ingin Ibu kembangkan bahwa itu Ibu waktu melaksanakan coaching itu sudah sesuai ya Ibu. Jadi selama percakapan coaching itu yang saya observasi, Ibu sudah melaksanakan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dengan tadi Ibu ketika melaksanakan coaching itu menggali ide-ide dari coaching dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu sudah sangat bagus sekali, serta Ibu sudah dengan sesuai alur tirta mulai dari tadi Ibu menanyakan tujuan, rencana aksi, identifikasi terlebih dahulu, rencana aksi, serta tanggung jawab. Jadi menurut saya Ibu ketika melaksanakan coaching itu sudah sangat sesuai dengan alur tirta serta prinsip coaching yang ada. Serta Ibu dapat mengembangkan indikator yang tadi Ibu telah sampaikan kepada saya sebelum melaksanakan coaching. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan hasil dari tadi melakukan coaching Ibu bersama coaching? Untuk yang dikembangkan lagi, menurut saya berkomunikasi yang efektif ya Bu. Saya itu harus lebih ditingkatkan lagi bagaimana agar terjalin komunikasi yang baik sehingga tidak ada suasana tegang ya Bu, lebih cair lagi suasana ketika melakukan percakapan coaching. Dan bisa juga menggunakan teknik stop juga ya Bu, menjaga emosional di antara kita. Jadi itu merupakan salah satu yang harus ditingkatkan lagi, dan juga menggunakan alur tirta dengan lebih baik begitu Pak. Begitu. Ya, betul ya Ibu. Berarti untuk coaching itu sendiri ya, saya ulangi bahwa percakapan yang aktif itu sangat bagus ya Ibu, dengan mendengarkan aktif, bahwa ketika kita mendengarkan aktif kita bisa menggali kata kunci yang tadi Ibu sebutkan tadi, kita bisa menggali kata kunci sehingga si coaching itu bisa menggali potensinya sendiri dan dapat menyelesaikan ya permasalahannya itu sendiri ya. Nah Ibu, ini pertanyaan terakhir ya dari saya, apa sih yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi bersama coaching ya? Ya, yang saya dapatkan dari proses percakapan coaching ini, saya itu lebih meningkatkan kompetensi diri lagi, khususnya saya sebagai coach ya Bu, untuk dapat memfasilitasi coach saya supaya dia itu dapat menggali segala potensinya, kemudian juga dapat mengatasi segala solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya. Dan saya juga belajar menggunakan alur tirta yang mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah berlatih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian juga mendengarkan aktif dengan teori rasa. Itu mungkin yang saya dapatkan dari praktek percakapan coaching. Ya, baik sekali Bu ya. Ternyata coaching itu memberikan memberikan solusi ya untuk mungkin setiap permasalahan dengan pertanyaan, dengan kita itu mendengarkan yang tadi dengan aktif, terus memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coaching itu merasa terbantu untuk menggali ide-ide dalam dirinya sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti coaching itu tidak harus ditakuti ya. Ternyata coaching itu membantu untuk menyelesaikan masalah atau menjadi solusi seperti itu. Nah baik Ibu, sekarang mungkin observasi saya untuk hari ini ya Ibu sangat luar biasa sekali. Dicukupkan sekian. Terima kasih untuk Ibu yang sudah
mungkin nanti kita akan bertemu di konsultasi yang selanjutnya. Iya, iya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah praktek coaching untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ucapan terima kasih dari kami, mudah-mudahan praktek dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini dapat membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.